Shalom pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Kita jumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen. Kali ini bersama kami dari Jemaat Gemit Golgota Haumoro, Klasis Amarasi Timur. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mendengarkan dua pujian berikut ini, Injil Flobamora dan Bless the Lord. Terjadi dalam dunia ini, bersaudara umat Kristus di tanah ini. Mari sama-sama batong berpegang tangan dalam satu hati, dalam kasih Yesus. Menginjil yang pernah ditaburkan oleh para gembala Tuhan, dari atap pupus sampai Labuan Bajo, sudah tumbuh bagus. Mari batong siram dengan air kasih supaya berbuah banyak. Biar Injil Tuhan selalu menyala di tanah Flobamora. Saudara umat Tuhan di Flobamora, coba batong dengar, mari batong lihat apa yang terjadi dalam dunia ini. Saudara umat Kristus di tanah ini, mari sama-sama batong berpegang tangan dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Berinjil yang pernah ditaburkan oleh para gembala Tuhan, dari atap pupus sampai Labuan Bajo, sudah tumbuh bagus. Mari batong siram dengan air kasih supaya berbuah banyak. Biar Injil Tuhan selalu menyala di tanah Flobamora.
soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing to the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Ibu Bapak, jemaat Tuhan yang terkasih yang ada di studio maupun yang di rumah, mari kita siapkan hati untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Sang kebenaran. Kami menyadari keterbatasan kami sebagai manusia ketika kami menjauh dari kebenaran-Mu ya Tuhan. Karena itu kami memohon, biarlah firman Tuhan membawa kami dekat kepada kehendak-Mu, agar perilaku hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, baik studio ya, baik jemaat Tuhan yang ada di studio, maupun ibu bapak jemaat Tuhan yang ada di rumah, serta hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus, sehingga kami boleh memahami firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan dari Kitab Kejadian pasal yang ke-25. Kitab Kejadian pasal yang ke-25, ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-34. Perikopnya Esau dan Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan
hak kesulungan itu. Demikian firman Tuhan yang kita baca dan yang kita baca saat ini. Diberkati dan beruntunglah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan memelihara dalam hidupnya setiap hari. Ibu bapak, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang ada di studio dan di rumah, sebelum kita ada dalam perenungan firman Tuhan, mari kita dengarkan 2 pujian berikut ini, yaitu Allah peduli dan bermazmurlah. Dapat ku mengerti mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang peduli tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang ku simpan dalam hati, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang peduli tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang
kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Aku hendak memuliakan Tuhan dengan bermazmur bagi Allahku. Selagi aku ada, aku hendak memuliakan Tuhan dengan bermazmur bagi Allahku. Selagi aku ada, bermazmurlah dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi, dengan seruli, dengan ceracap, dengan gambus, dengan tarian. Biarlah semua yang bernafas memuji memuliakan namanya. Megahkan Tuhan, hai Yerusalem, puji-pujilah, hai Sion. Aku hendak memuliakan Tuhan dengan bermazmur bagi Allahku. Selagi aku ada, aku hendak memuliakan Tuhan dengan bermazmur bagi Allahku. Selagi aku ada, bermazmurlah dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi, dengan seruli, dengan ceracap, dengan gambus, dengan tarian. Biarlah semua yang bernafas memuji memuliakan namanya. Megahkan Tuhan, hai Yerusalem, puji-pujilah, hai Sion.
Salam jemaat Tuhan yang ada di studio maupun yang di rumah. Tema kita saat ini dalam mimbar agama Kristen berdasarkan Kejadian 25 ayat 29 sampai 34 ialah persaudaraan atau semangkok kacang merah. Jemaat Tuhan yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Barter atau perdagangan dengan saling menukar barang adalah hal yang sudah biasa terjadi. Apalagi pada zaman dulu ketika peredaran uang belum seperti saat ini. Barter adalah hal yang dapat kita temui di mana-mana. Dulu Bapak Mama Saudara-saudara sekitar tahun 80-an, saya sering melihat orang tua kami di kampung menukar hasil kebun seperti kacang hijau dengan garam. Atau menukar tikar anyaman dari daun pandan dengan jagung atau beras, atau menukar hasil tenunan sarung atau selimut dengan piring keramik dan lain sebagainya. Tukar menukar ini tentu saja nilai barang yang satu dengan yang lainnya adalah seimbang atau kurang lebih seimbang. Karena pada waktu itu barter lebih dominan ketimbang transaksi menggunakan uang, maka mereka benar-benar menjaga keseimbangan nilai barang yang dibarter. Supaya tidak ada kesan saling memanfaatkan. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara jemaat Tuhan, selain jenis tukar menukar yang selama ini kita lakukan, kita temui, dalam Alkitab, khususnya cerita tentang anak kembar Esau dan Yakub, kita mengenal satu jenis tukar menukar atau jual beli yang sedikit berbeda. Sedikit berbeda karena menurut catatan penulis kitab Kejadian yang kita baca tadi, Esau si sulung yang suka berburu di padang. Satu waktu ketika kembali dengan keadaan lelah dari padang, didapatinya sang adik Yakub sedang memasak kacang merah. Maka Esau meminta menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Tapi apa jawab Yakub, Bapak Mama? Jualah dahulu hak kesulunganmu itu kepadaku. Esau menjual hak kesulungan itu kepada Yakub dengan semangkok kacang merah dan roti. Demikian Esau memandang rendah hak kesulungan itu Bapak Mama. Dan pada saat yang sama, demikian juga Yakub sang adik memanfaatkan kelelahan sang kakak untuk mendapatkan hak kesulungan itu. Ibu Bapak, Saudara-saudara jemaat Tuhan, kalau selama ini kita sudah banyak kali mendengarkan dan belajar dari kelemahan Esau yang memandang rendah hak kesulungan itu. Maka hari ini saya mengajak kita untuk berefleksi dan mengambil pelajaran dari, kalau saya boleh katakan, keserakahan Yakub. Sehingga ia memandang rendah kewajiban hubungan bersaudara. Karena ketika membahas bagian bacaan ini Bapak Mama pada umumnya, kita lebih fokus melihat kelemahan Esau. Perhatian kita lebih tertuju kepada kesalahan Esau yang sebenarnya merupakan dampak. Sementara pemicunya, penyebabnya yakni hasrat Yakub untuk memiliki hak kesulungan itu sering kita abaikan. Ya benar Bapak Mama kalau Esau memandang rendah dan menjual hak kesulungannya. Hak kesulungan itu sesuatu yang sangat besar dan bernilai kekal. Namun kita juga harus mengakui bahwa Yakub sudah terlebih dahulu memanfaatkan dan memandang rendah kewajiban dalam persaudaraan. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari sisi keluarga sebagai saudara kandung, permintaan Esau untuk menghirup sup kacang merah itu adalah permintaan yang wajar. Sekaligus itu kewajiban Yakub sebagai seorang adik untuk berbagi makan dengan saudaranya yang sedang lelah dan butuh makan. Bukankah kakak adik itu memang harus saling mendukung dan berbagi dalam berbagai hal? Terlebih soal makan minum dalam keseharian di rumah Bapak Mama. Karena itu permintaan Yakub untuk menukar sop kacang merahnya dengan hak kesulungan bagi saya adalah sikap yang sangat rendah dan di luar ranah persaudaraan. Bapak Mama kalau boleh dibilang di sini ada unsur pemanfaatan. Yakub mengambil kesempatan dalam kesempitan.
Mungkin Yakub su incar-incar hak kesulungan ini. Maka di saat Esau kembali dengan sangat lapar dan lelah, maka Yakub mengambil kesempatan dalam kelelahan sang kakak. Ada yang pernah begitu kok dengan saudaranya bapak mama? Mengincar-incar milik saudaranya. Saat saudara mulai lelah dan butuh kotong, kotong ambil kesempatan untuk manfaatkan. Ada yang punya pengalaman dimanfaatkan oleh saudara-saudaranya? Semoga tidak bapak mama. Bapak saudara-saudara jemaat Tuhan yang di studio maupun yang di rumah. Berita pemanfaatan di antara saudara sering kita dengar, baik di TV maupun dengar secara langsung. Adik susah, pinjam uang 1 juta saja, kakak manfaatkan lahan berpuluh-puluh tahun. Kakak pinjam adik uang, kakak songkes kembali sampai mati pun alasan atas nama saudara. Atau dengan orang tua bapak mama. Kadang juga kotong begitu dengan orang tua. Terlebih ketika kotong menjadi mahasiswa. Semoga yang nonton di sini ada yang mahasiswa Kita memanfaatkan ketidakpahaman orang tua tentang pendidikan. Makanya banyak anak-anak yang tidak serius dengan kuliahnya. Tapi minta uang itu jalan terus. Bahkan ada yang sampai tidak lulus kuliah, tetapi uang jalan terus. Ada kok orang tua yang mengalami hal seperti ini? Atau ada kok anak-anak yang pernah memperlakukan orang tua seperti ini? Kalau ada silakan bertobat, mari bertobat. Bapak mama saudara-saudara, permintaan Yakub untuk menukar sop kacang merah dengan hak kesulungan adalah syarat yang tidak seimbang. Kalau boleh saya katakan, ini gambaran keserakahan dalam persaudaraan. Coba ibu bapak renungkan saudara-saudara. Wajarkah sop kacang merah yang 1 kali dimakan habis ditukar dengan hak kesulungan yang begitu besar dan bernilai kekal? Menurut bapak mama Karmana. Lalu ini terjadi bukan di antara orang yang tidak saling berkenal bapak mama. Atau terjadi di antara teman bisnis yang hanya berkenal begitu saja tanpa hubungan darah. Tidak. Atau terjadi di antara orang bertetangga yang kebetulan kepemilikan tanahnya berdekatan. Melainkan terjadi di antara 2 orang bersaudara kandung. Anak kembar yang memiliki ikatan darah yang sangat kuat. Bahkan ikatan batin yang kuat. Bapak saudara-saudara, dampak dari tukar menukar ini kita tahu bahwa Yakub memilih jalan pintas untuk mendapatkan berkat hak kesulungan itu dengan mengakali ayahnya. Dan dampak dari itu bapak mama kita tahu Esau memusuhi Yakub serta menaruh dendam untuk membunuhnya. Nah bapak saudara-saudara, kondisi-kondisi seperti ini juga adalah fenomena-fenomena keluarga masa kini. Termasuk keluarga-keluarga Kristen. Meskipun masing-masing anak sudah mendapat bagian hak warisan, selalu ada anak yang tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Bahkan di luar hak waris, selalu ada adik atau kakak yang suka mengambil dan memanfaatkan milik saudaranya dengan berbagai alasan. Bahkan ketika dia sudah punya segalanya. Coba ibu bapak perhatikan dalam satu keluarga kakak beradik atau bapak mama yang punya anak yang agak banyak. Sering ada satu yang suka memanfaatkan atau yang agak serakah kalau boleh kita katakan. Dan inilah pemicu konflik ataupun kerenggangan hubungan kasih sayang di antara kakak beradik dalam keluarga. Yang tentunya berdampak pada hubungan sosial dan persekutuan jemaat Tuhan. Karena itu kita melihat maraknya masalah sosial saat ini Bapak Mama seperti kasus pembunuhan tanah, kasus pembunuhan karena masalah tanah, permusuhan, korupsi, penggelapan hak milik. Juga bagian dari masalah kakak beradik. Ada kakak adik yang tidak puas dengan hak kepemilikan, entah itu tanah, rumah, urusan bersama lainnya. Bapak saudara-saudara, anak-anak yang sudah terbiasa serakah dari kecil atau suka memanfaatkan saudaranya dari dalam rumah ketika hidup bersama dengan orang tua dan kakak beradik, maka itu akan terbawa sampai besar. Bahkan ketika mereka hidup dengan masyarakat luas atau menjadi karyawan. Saat ini masalah korupsi bukan hanya tentang orang yang tidak mengenal Tuhan,
tapi justru orang-orang yang mengenal Tuhan, yang dalam rumahnya orang-orang Kristen. Ini juga panggilan bagi kita orang tua, saya dan bapak mama, supaya memperhatikan perilaku anak-anak Kristen sejak kecil. Kalau sudah ada indikasi pemanfaatan suka serakah dari kecil bapak mama, kita orang tua ini perlu meluruskan dari kecil. Dari dalam rumah, supaya tidak merusak sistem yang lebih luas seperti ketika dia hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ibu bapak, saudara-saudara, tentang kewajiban hidup bersama. Perintah Yesus sangat jelas bahwa barang siapa mengasihi Allah, ia mengasihi saudaranya. Rasul Petrus pernah berkata dalam Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Penulis kitab Ibrani juga pernah bilang, peliharalah kasih persaudaraan dan janganlah lupa memberi tumpangan. Artinya bapak mama, kalau dengan sesama saudara seiman, dengan orang lain saja kita diajak untuk harus saling mengasihi, berbagi, saling memberi tumpangan. Apalagi dengan saudara sekandung. Mestinya kasih sayang harus jauh lebih kuat ketimbang sup kacang merah. Pertanyaan tema kita hari ini bapak mama, persaudaraan atau semangkok kacang merah? Sebenarnya mau menggugah arti persaudaraan keluarga-keluarga Kristen masa kini. Sekaligus menggugah makna persaudaraan dalam persekutuan keluarga Allah. Bapak mama, saudara-saudara, dengan meningkatnya persaingan hidup, status sosial saat ini, maka semangkok kacang merah akan jauh lebih berharga ketimbang persaudaraan, hubungan persaudaraan. Material berada pada posisi lebih tinggi dari kasih sayang persaudaraan. Kecenderungan saat ini bapak mama, sup kacang merah, finansial, posisi menjadi tolak ukur satu hubungan. Bahkan di antara kakak beradik. Yang sonde ada apa-apa itu jarang dikunjungi rumahnya. Lihat saja yang cukup berada soal uang, atau soal makanan dan lain sebagainya, akan dikerumunin oleh saudara-saudaranya atau bahkan oleh orang-orang yang tidak dikenal. Hubungan kakak beradik hanya sebatas uang atau materi. Meski demikian bapak mama, masih banyak kok orang-orang yang menjunjung nilai-nilai persaudaraan. Dan itu perlu kita teladani dan hargai. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, yang ada di studio maupun yang ada di rumah, kita percaya bahwa pengorbanan Kristus telah meluaskan makna lingkaran persaudaraan. Karena itu tema persaudaraan atau semangkok kacang merah adalah juga menjadi pertanyaan iman segenap orang percaya saat ini. Masihkah nilai persaudaraan menjadi yang utama ketimbang material? Dalam hal ini finansial, uang, lain-lain, ataupun posisi jabatan. Yakub demi sebuah posisi, demi hak kesulungan itu, ia rela memanfaatkan kelemahan kakaknya. Saat ini bapak mama bukanlah hal yang mengejutkan. Soal tikung menikung di antara sesama saudara kandung. Soal tikung menikung di antara keluarga. Soal saling memanfaatkan di antara sesama teman atau sesama orang percaya. Kita bisa lihat itu di mana-mana, di kantor, di manapun kita berada. Demi mendapatkan suatu posisi atau kuasa. Kakak bisa tikung adik, teman bisa tikung teman, sesama orang percaya bisa saling memanfaatkan. Studio maupun yang di rumah. Dari sisi penggenapan janji Allah. Apa yang dibuat oleh Yakub bisa saja dibenarkan. Bahwa memang Yakub sang adik telah difirmankan akan berkuasa atas kakaknya Esau. Apa yang salah? Begitu kan pertanyaan kita. Tetapi pertanyaan balik kita ialah, apakah benar Tuhan menghendaki cara-cara curang untuk menggenapi janji firman Tuhan? Tentu saja tidak Bapak Mama. Karena cara-cara seperti yang Yakub tempuh bersama sang ibu
bertentangan dengan hakikat Allah yang maha adil. Bertentangan dengan hakikat Allah yang maha benar dan maha kasih. Allah tentu tidak menghendaki bahwa untuk memenuhi tujuannya, firman-Nya, umat manusia harus menderita kerugian, harus bermusuhan, harus melanggar kebenaran dan keadilan, harus kehilangan kasih sayang. Allah yang maha kuasa tentu tidak kekurangan cara yang ajaib untuk menggenapi firman-Nya, Bapak Mama. Jadi jangan kita bilang, oh Yakub dan ibunya menggenapi cara Tuhan, tujuan Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata begini kepada murid-muridnya saat dia mau diserahkan dan ditangkap, disalibkan. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Sangat jelas Bapak Mama. Bahwa tujuan Allah itu pasti tercapai. Tetapi manusia dengan cara curangnya itu tidak dibenarkan. Bapak Mama ini juga mau mengoreksi kita yang sering menggunakan cara kotor untuk memenuhi satu tujuan yang baik. Kita sering beralasan Bapak Mama, saudara-saudara, ini memang hak saya kok. Ini tujuannya baik kok. Jadi tidak apa-apa kalau saya tipu saya pun kakak. Saya kan tujuan baik, jadi tidak apa-apa kalau saya harus tipu saya pun istri. Saya tujuannya baik, jadi tidak apa-apa kalau saya harus memanfaatkan, menipu saya punya orang tua. Ini mau mengoreksi cara kita mencapai tujuan yang baik itu Bapak Mama. Tema persaudaraan atau semangkok kacang merah juga sedang mengajak dan menyadarkan kita bahwa persaudaraan itu bukan pilihan, sekali lagi. Persaudaraan itu bukan pilihan. Persaudaraan itu adalah anugerah Allah yang tidak bisa dipertanyakan lagi atau tidak bisa diperjualbelikan. Termasuk ditukarkan. Persaudaraan adalah anugerah Allah yang hanya perlu dinikmati atau disyukuri. Karena tidak setiap orang memiliki saudara kandung Bapak Mama. Bersyukurlah kalau kita punya saudara kandung. Dan tidak ada orang yang bisa memilih dia dilahirkan dengan saudara kandung ataukah dia sendiri atau tidak dilahirkan. Bapak Mama, saya yakin kita menyadari betapa nikmatnya ketika kita hidup atau dilahirkan dengan saudara-saudara yang banyak. Ibu bapak, saudara-saudari. Dan makna yang lebih luas ialah Tuhan menjadikan kita saudara dengan banyak orang di segala penjuru dunia. Oleh karena kematian dan kebangkitan Tuhan. Kita mestinya berbangga Bapak Mama. Bahwa orang di seluruh dunia menyebut kita saudara oleh karena Kristus. Karena itu jangan tukarkan saudaramu dengan sop kacang merah. Saudara itu jauh lebih berharga. Persaudaraan itu nikmatnya sangat kuat. Dan membawa kita menikmati kebaikan-kebaikan Allah. Salam, amin. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Mama, saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di studio dan di rumah. Mari kita menundukkan kepala kita untuk kita menaikkan doa penutup kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami. Allah pencipta, pemelihara. Allah yang menganugerahkan kami dalam keluarga. Menganugerahkan saudara, kakak beradik. Terima kasih ya Tuhan. Bahwa kami boleh menikmati berkat Tuhan. Melalui hidup bersama kakak beradik. Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa salah satu pergumulan kami saat ini ialah hubungan saudara kakak beradik. Yang menjadi bagian dari gereja Tuhan dan orang-orang Kristen. Seringkali ya Tuhan, kasih-Mu tidak nampak dalam hubungan kakak beradik. Melainkan konflik perseteruan. Bahkan kami boleh mengukur persaudaraan dengan material saat ini. Ya Tuhan, ampunilah jika Tuhan mendapati kami
ada dalam perilaku yang demikian. Dan hari ini firman Tuhan mengajarkan kami untuk mengasihi saudara kami. Ya Tuhan, ya Allah kami berdoa bagi bangsa dan negara. Kiranya Tuhan mempersatukan kami, bahkan semua umat yang Tuhan menjadikan kami sebagai saudara. Biarlah kami boleh belajar saling mengasihi. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon biarlah pelayanan mimbar agama Kristen hari ini boleh bermanfaat bagi dunia, bagi Nusa Tenggara Timur, bagi keluarga-keluarga Kristen. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami mohon ampun atas segala pelanggaran dan dosa kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan mengampuni kami. Amin. Pemirsa yang ada di rumah dan yang ada di studio, demikian kebersamaan kita dalam acara Mimbar Agama Kristen. Bersama kami dari Jemaat Gemit Golgota Haumoro, Klasis Amarasi Timur. Sebelum berpisah, mari kita dengarkan 2 pujian berikut ini. Dengan berakhirnya pujian ini, maka berakhir sudah perjumpaan kita dalam Mimbar Agama Kristen. Terima kasih, salam, Tuhan memberkati kita semua. Akan selalu berhenti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena
selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Berdirinya negeri ini, Tuhan, atas kehendak-Mu. Tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, lukanya tangan ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah? Kekudusannya punyamu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kabut celana dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu, tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Berdirinya negeri ini, Tuhan, atas kehendak-Mu. Tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, dukanya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah? Kekudusannya punyamu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan,
Bapa jangan biarkan kabut celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu, tunjukkanlah